Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. وقال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui dalam masalah alam barzah adalah semua manusia yang punya dosa. Semua manusia yang punya dosa yang belum sempat bertaubat kepada Allah selama dalam kehidupan di dunia ini, maka sanggup untuk mendatangkan azab siksa kubur. Walaupun belum tentu orang ini menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang untuk ke neraka harus ditimbang amalnya dulu pada hari kiamat. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, mereka langsung diseret ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik Allah letakkan dia di keraknya api neraka, diletakkan pada yang paling bawah keraknya api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mempunyai dosa, maka dia ditimbang dulu amal perbuatannya. Kalau amal perbuatan baik yang lebih banyak, maka orang ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amal buruknya yang lebih banyak, orang ini masih dibiarkan oleh Allah. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa orang ini? Atau golongan-golongan keluarga-keluarganya, kerabat-kerabat dekatnya, sahabat-sahabatnya, ada yang bisa memberikan syafaat? Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri yang akan memberikan syafaat? Jadi masih bisa orang ini untuk masuk dalam surganya Allah karena syafaat-syafaat tadi. Para penghuni neraka masih diproses dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman kepada Allah, yang masih mempunyai dosa, maka masih diproses dulu untuk masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk siksa kubur tidak ada lagi proses. Siapapun orang yang punya dosa, sekecil apapun orang yang punya dosa,
akan mendatangkan siksa kubur, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mesti ingat bagaimana sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Affan ketika menziarahi kubur, beliau menangis terisak-isak seperti anak kecil karena beliau takut untuk mendapatkan azab kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para sahabat-sahabat Nabi berkata, "Wahai sahabat Nabi, wahai menantunya Nabi, kenapa engkau menangis seperti anak kecil? Kenapa engkau menangis ketika menziarahi kubur seperti menangisnya anak kecil? Ada apa dengan engkau? Bukankah engkau ini orang yang baik? Bukankah Rasulullah pernah berkata engkau adalah penghuni surganya Allah? Bukankah engkau adalah orang yang hebat dalam sedekahnya? Bukankah engkau adalah seorang khalifah? Amal baikmu banyak. Kenapa engkau menangis demikian?" Dijawab oleh Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang berilmu dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya sangat bijaksana. Apa kata Sayyidina Utsman bin Affan? "Wahai para sahabatku, wahai para sahabat-sahabat Nabi, betul aku mendengar dari lisan Rasulullah bahwa aku akan masuk dalam surga. Aku adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi aku belum pernah mendengar dari lisan Rasulullah bahwa aku akan selamat dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka para ulama mengambil pemahaman dari statement Utsman bin Affan ini. Sekecil apapun orang yang punya dosa, yang belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia wafat, maka dia akan mendapatkan azab kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kehidupan sehari-hari ini, kita mungkin banyak salah, kata-kata banyak menyinggung perasaan orang lain, kata-kata banyak menyakiti orang lain. Maka minta maaflah, minta ampunlah. Tidak ada lagi rasa malu di sini. Jangan gengsi, jangan malu untuk meminta maaf. Karena sekecil apapun dosa akan sanggup untuk mendatangkan azab kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tunda-tunda lagi untuk memberikan haknya orang lain. Ketika di rumah tangga kita mempunyai seorang pembantu, kita berikan kepada mereka uang gaji secepatnya sebelum keringatnya kering. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita berbuat salah dan dosa, maka segera minta maaflah, segera minta ampun kepada orang itu, dan segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama sufi mengatakan, "La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar." Tidak ada dosa-dosa kecil kalau setiap hari selalu ditumpuk-tumpuk. Dosa mata ditumpuk, dosa telinga ditumpuk, dosa hati ditumpuk, dosa tangan ditumpuk, dosa kaki ditumpuk. Semua dosa-dosa kecil yang ditumpuk-tumpuk, maka akan menjadi dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala kabair ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa-dosa besar kalau setiap hari selalu digempur dengan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antaranya adalah yang menyebabkan manusia untuk mendatangkan siksa kubur, mendatangkan azab Allah di alam barzah, adalah orang yang buang air kecil, orang yang kencing tidak cebok. Ini adalah salah satu penyebab azab kubur. Masalah kecil, masalah yang remeh-temeh, orang beranggapan ini adalah masalah yang remeh dan gampang, tapi sungguh sangat berbahaya, sungguh sangat mengkhawatirkan
orang yang sengaja atau remeh-temeh dalam masalah buang air kecil lalu tidak mensucikan dirinya dari buang air kecil tersebut, maka akan mendatangkan siksa kubur, akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengira, siapa yang menyangka bahwa ini adalah perkara yang remeh-temeh? Kita kasih contoh misalnya, maaf, ketika orang pakai kendara, saudara kita yang pakai taksi, kendaraan-kendaraan di luar sana, ketika mereka kebelet untuk kencing, mereka sembarangan mampir, lalu kencing, lalu tidak membasuh dirinya untuk mensucikan dirinya dari hadas kecil. Inilah yang menyebabkan datangnya azab kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mesti ingat surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Allah itu suka kepada orang yang membersihkan diri. Maka kita mesti hati-hati saat kita buang air kecil, saat kita kencing, untuk senantiasa membersihkan diri, untuk senantiasa toharoh, untuk senantiasa kita menjaga kebersihan agar kita tidak mendapatkan siksa kubur, azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.